Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifahnya yang Allah telah ciptakan kita di permukaan bumi ini, maka hendaknya kita harus menjalankan ajaran Allah, menjalankan hukum-hukum Allah, dan pada akhirnya nanti kita akan menghadap kepada Allah dan mempertanggungjawabkan semua amal-amal yang kita lakukan pada waktu hidup di dunia. Oleh karenanya, sebagai khalifah Allah, maka hendaknya kita isi lembaran-lembaran kehidupan kita untuk senantiasa melakukan amal-amal kebaikan dalam kehidupan kita. Karena amal-amal kebaikan itulah yang akan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang bahagia, hidup yang mendapatkan keberkahan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang melakukan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan kami jadikan bagi mereka kehidupan yang baik. وَلَنَّجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan akan kami berikan balasan kepada mereka berupa pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian jika lembaran-lembaran kehidupan yang kita jalani tidak kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan dengan mengikuti hawa nafsu kita, jauh dari nilai-nilai agama, maka ini akan menjadikan kehidupan kita menjadi sempit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari ajaranku, maka akan kami jadikan bagi mereka kehidupan yang sempit. Makna dari kehidupan yang sempit dalam tafsir dijelaskan bahwa kesempitan hidup bukanlah sempit dalam arti tempat tinggal kita, lingkungan di mana kita hidup, tetapi kehidupan yang sempit adalah sempit dalam wilayah rohani. Manifestasi dari kehidupan rohani yang sempit adalah adanya rasa takut, khawatir, cemas,
gelisah, gundah, gulana, galau, dan berbagai penyakit-penyakit hati lainnya. Nah, kemudian kesempitan rohani inilah yang menjadikan pokok pangkal yang menyebabkan terjadinya krisis yang melanda dunia pada saat sekarang ini. Kemudian sebagaimana yang dijelaskan oleh tokoh ilmu pengetahuan modern, Albert Einstein, dia mengatakan bahwa ilmu tanpa agama akan buta, agama tanpa ilmu akan lumpuh. Jadi artinya setinggi apapun ilmu yang dimiliki, jika tidak didasari oleh agama, maka akan tidak ada artinya dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain untuk meraih kebahagiaan kecuali mendekatkan, mengenal diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal soleh. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 112 Allah berfirman, "Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Di mana saja mereka berada, mereka akan diliputi oleh kehinaan, kecuali mereka yang melakukan kecuali mereka yang melakukan hubungan baik dengan Allah dan mereka yang melakukan hubungan baik sesama manusia. Nah, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh inilah yang Allah menjanjikan kepada mereka. Mereka akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dan mereka juga akan kembali di sisi Allah, yaitu di tempat yang sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 29, "Allazina amanu wa 'amilus sholihat tuba lahum wa husnu ma'ab." Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kebahagiaanlah bagi mereka dan tempat kembali mereka adalah tempat yang baik. Demikian tausiah singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.